Pertanyaan yang sama selalu terulang. Dengan budget segini, smartphone apa yang pantas untuk saya miliki? Dan kami dari Reviewer Alliance akan membantu sobat untuk memutuskan. Ini adalah Buyer's Guide untuk bulan September. Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi untuk Buyer's Guide bulan ini, aku merekomendasikan si Infinix Zero 2. Karena dengan Infinix Zero 2 harganya 2,5 juta, kalian akan mendapatkan sebuah smartphone dengan bodi yang ciamik, dia sangat tipis, kemudian bagian belakangnya berlapiskan Kevlar, dan juga performanya. Jadi performanya itu sangat memuaskan ya, dengan octa-core dan RAM 3GB. Kalian tidak akan kecewa karena dengan bermain game, multitasking, buka ini itu, semuanya serba smooth dan fluid. Kemudian selain body dan juga performanya, layarnya juga mantep ya. Layarnya itu sangat gonjreng karena sudah AMOLED, kemudian berlapiskan Gorilla Glass 3. So, bagi kalian yang punya budget 2,5 juta, aku sangat merekomendasikan si Infinix Zero 2. Silahkan dibeli tentunya. Dan untuk reviewnya ada di channelku, channel Bang Review. Oke, next. Untuk Buyer's Guide bulan September 2015 di rentang harga 3 jutaan, Yesam Gadget merekomendasikan LG GeForce Stylus. Mengapa LG GeForce Stylus? Yang pertama, karena layarnya 5,7 inch, sangat besar seperti layar Galaxy Note. Yang kedua, adanya stylus. Memang stylusnya sama seperti G3 Stylus, tapi lumayan untuk mencatat-catat. Yang ketiga, prosesornya sudah octa-core 1,4 GHz dengan Android 5.0 Lollipop dan LG UX 4.0. Juga LG GeForce Stylus support Quick Circle dengan LG UX 4.0 seperti Quick Circle di LG G4, serta adanya baterai pack dari LG G4 yang bisa digunakan untuk pengganti power bank di GeForce Stylus. Jadi itulah rekomendasi kami di bulan ini. Kami dari Yesam Gadget, next. September 2015 ini, RTK Channel HD dari Reviewer Alliance merekomendasikan Meizu M2 Note, smartphone dengan desain yang cukup apik dan tangguh berkat penggunaan polikarbonat sebagai bahan pembuatnya. Dibanderol dengan harga 2 juta lebih sedikit di lazada.co.id. Prosesornya sudah quad-core dan triple-core GPU atau Graphic Processor Unit, serta RAM 2GB, memori 16GB, plus microSD support yang bersatu dengan slot SIM card 1. Ada dua slot SIM card di sini, yang keduanya sudah mendukung 4G LTE, baik FDD maupun CDD, sehingga Anda bisa menggunakan seluruh service provider yang telah menyelenggarakan jaringan 4G di Indonesia. Antarmuka Meizu M2 Note menggunakan Flyme OS yang berbasiskan Android 5.1 Lollipop. Layarnya sendiri sudah beresolusi Full HD, sehingga baik warna maupun kerapatannya tampil cukup maksimal. Meski kekurangannya di luar ruang, dia agak memantulkan objek di depannya. Baterainya sendiri berkapasitas besar, yakni 3100 mAh, sehingga awet dan Anda tidak perlu sering-sering melakukan charge. Oke, untuk rekomendasi berikutnya, check it out. Punya dana 1 juta rupiah? Coba pertimbangin Bolt Powerphone i1 ini deh. Kenapa? Yang pertama, Bolt Powerphone i1 ini punya layar berukuran 4,5 inci. Buat kamu yang punya budget terbatas, ukuran layar segini termasuk cukup lebar buat main game atau nonton film. Dan masih lebih besar ketimbang smartphone lain dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Sebagai perbandingan, rival utamanya yaitu Andromax EC dan ES hanya memiliki layar 4 inci saja loh. Yang keempat, LED notifikasi. Sepele sih, tapi bagi sebagian besar orang, fitur ini cukup penting ada di handphone. Biar langsung tahu kalau ada notif masuk. Tak ketinggalan, lampu di 3 tombol kapasitifnya juga jadi poin plus. Apalagi kalau dipakai pas gelap-gelapan. Kurangnya HP ini yang paling disayangkan itu cuma gak support USB on the go. Dan Gadgetirs hanya bisa pakai smartphone ini di Jabodetabek dan Medan saja. Karena
Layanan 4G dari Bolt emang terbatas di dua wilayah tersebut. Kalau Gadgeteers gak masalah dengan kekurangan tersebut, maka Bolt Powerphone E1 ini emang cocok banget buat kamu. Pengen tahu lebih dalam seputar smartphone ini? Jangan lupa tonton video reviewnya di channel Gadget Gaul ya. Oke, next. Samsung Galaxy Note 5 launching di Indonesia. Semua mata, perhatian, artikel hingga marketing campaign terpusat kepadanya. Tapi buat yang sedikit jeli, dengan keluarnya Galaxy Note 5, Galaxy S6-nya ketekan di berapa duit sekarang nih? Ya, pas pertama kali dijual 3-4 bulanan yang lalu, harganya 9,5 juta. Sekarang 7,5 juta aja. Jadi menurut saya Galaxy S6 bulan ini udah mulai make sense harganya. Saya nggak bakal ngomongin spek, karena HP seharga 2 jutaan aja dengan skor Antutu 40.000 ke atas sebenarnya udah bisa berbuat banyak. Dan hari gini udah bukan barang langka lagi. Tapi yang membedakannya dengan sebuah device yang berlabel flagship adalah quality of delivery-nya. Banyak HP yang punya resolusi kamera tinggi, tapi di Galaxy S6 kita hanya membutuhkan satu kali jepretan cepat dan yakin akan menyuguhkan hasil tangkapan yang tajam, minim noise dan nggak blur karena goyang. Semua HP punya voice recorder, tapi ketika meeting dimulai, voice recorder Galaxy S6 akan mendeliver tangkapan suara yang lebih detail, kaya, dan berkualitas. Suara voice over video ini contohnya yang saya rekam pakai Galaxy S6 juga. Hal yang sama saya rasakan dalam bermusik, menjelajah UI, multitasking, selfie, ngecas telepon, sampai hal yang simpel seperti menggenggamnya saja. Samsung Galaxy S6 mampu memberikan sesuatu yang lebih dari setiap interaksi kita dengannya. Jadi 7,5 juta buat minang smartphone Samsung yang punya track record bagus dalam menjual HP-HP flagshipnya, menurut saya... Halo, gue Renata Raski, dan di Buyer's Guide kali ini untuk ponsel di angka 1,2 jutaan gue merekomendasikan Asus Zenfone C. Handphone yang memiliki layar IPS LCD 4,5 inci ini dibekali oleh prosesor Intel Atom Dual Core 1,2 GHz, RAM 1 GB, memori internal 8 GB yang bisa ditambah kapasitasnya dengan micro SD dan telah berjalan di sistem Android KitKat. Asus Zenfone C memang bukan diciptakan sebagai ponsel gaming. Hal ini terasa ketika memainkan beberapa jenis game terasa laggy dan tersendat. Namun untuk mendukung aktivitas sehari-hari termasuk bersosial media, smartphone ini cukup bisa diandalkan. Kapasitas baterai 2100 mAh, Asus membenamkan fitur power saver sehingga daya bisa diatur agar lebih hemat. Kamera belakangnya 5 megapiksel, telah dilengkapi dengan autofocus dan LED flash. Fitur-fiturnya juga banyak dan yang paling menarik adalah GIF animation, slow motion, time rewind, dan time lapse. Sayangnya, kamera depan masih VGA namun telah dilengkapi oleh fitur beautification sehingga selfie jadi lebih cantik. Asus Zenfone C mampu merekam dalam kualitas Full HD 1080p. Nah, apabila kamu mencari handphone yang terjangkau, gak memiliki fitur kamera yang banyak, Asus Zenfone C worth to buy lah. Next! Untuk range harga 2 juta lebih sedikit, Sobat HP merekomendasikan Xiaomi Redmi Note 2. Karena yang pertama, smartphone ini memiliki performa yang sangat baik dan benchmarknya pun sekelas dengan HP-HP flagship di luaran. Kameranya juga nggak bisa diremehin sob, memiliki kamera 13 megapiksel ditambah LED flash, dia menghasilkan hasil gambar yang bisa dibilang cukup bagus, ditambah dia memiliki fitur slow motion, jadinya sobat bisa berkreasi dengan smartphone ini. Layarnya juga memiliki peningkatan dibandingkan dengan seri sebelumnya yang saat ini sudah mencapai Full HD. Viewing angle enak, warna juga kelihatan pop, yaelah pop. Cuman untuk menghendaki smartphone yang bisa segalanya di harga segini tuh bisa dibilangnya hampir mustahil ya. Karena yang pertama build quality-nya yang saya gunakan ini masih suka cekat-cekit. Kemudian dia memiliki performance baterai yang saat ini nggak bisa dibilang bagus. Cuman kalau mau bagus, sobat harus memasukkan MIUI 7 ke dalam smartphone ini. Ya, sekali lagi bisa dibilang kelebihan, bisa dibilang kekurangan. Karena untuk kekurangannya, sobat ya harus ngoprek lagi. Tapi kelebihannya adalah smartphone ini menyimpan potensi yang bisa dibilang akan meningkat setelah sobat membelinya. Jadi ya semua kembali kepada sobat. Tapi kalau sobat mau ngoprek-ngoprek dikit, kayaknya ini smartphone yang berpotensial menjadi smartphone paling hot untuk bulan sekarang sampai akhir tahun. Tambahan satu hal bahwa smartphone ini masih digaransi distributor yang merupakan kekurangannya juga, jadi barang resminya belum datang.
Ini bukan garansi resmi, jadi hati-hati kalau mau beli. Sekian video Buyer's Guide kali ini, semoga video ini mampu membantu sobat untuk memutuskan ya. Mohon di like dan subscribe ke seluruh anggota Reviewer Alliance agar sobat tidak ketinggalan dengan berita-berita mengenai dunia smartphone di Indonesia. Di sini dengan Moldy pamit undur diri dan Moldy out.